Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana mengikuti tantangan satu hari satu puisi yang diselenggarakan oleh penerbit Delta Pustaka dan Pusat Pengembangan Profesi Guru P3G Jawa Timur. Apa tujuan dari tantangan menulis satu hari satu puisi ini? Sebenarnya dilatar belakangi oleh keresahan saya sebagai penerbit. Banyak teman-teman yang berpotensi sebagai penulis puisi, apapun latar belakang mata pelajarannya, dan biasanya puisinya ditulis di note di HP, biasanya ditulis di WhatsApp, lalu di-share, terus ditulis di Facebook, yang jejak digitalnya akan hilang ketika berpikir bahwa puisi yang saya buat sudah banyak atau sudah terlalu banyak dan bisa dibukukan. Nah, ternyata ketika dicari jejak digitalnya, maka puisi itu entah kemana datanya. Nah, sehingga ide tantangan menulis satu hari satu puisi ini saya adakan bagi teman-teman pecinta puisi. Dan kebetulan di salah satu peserta ini ada dari siswa. Jadi event ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman guru, bisa teman-teman selain guru. Di sini ada kemarin yang japri saya di WA itu, dia adalah siswa SMA kelas 11 kalau tidak salah, di salah satu sekolah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa harus menggunakan Drive? Lebih spesifik lagi adalah Google Doc. Karena ketika ada ide muncul, maka teman-teman langsung bisa menuliskan di Google Doc. Dan tulisan teman-teman akan tersimpan. Nah, semua Google Doc yang sudah saya share berupa folder, ada 3 file, ada depan, ada isi, dan ada kata pengantar dan daftar isi. Nah, teman-teman yang nanti akan diisi terlebih dahulu adalah file bagian isi, karena bagian isi ini yang nanti akan diisikan ke daftar isi. Nah, kata pengantar dan file yang tulisannya depan itu nanti terakhir saja, karena untuk menentukan judul besar kumpulan puisinya. Nah, perlu diketahui bahwa output atau hasil dari tantangan menulis satu hari satu puisi ini adalah satu buku kumpulan puisi yang ditulis oleh individu, minimal 100 halaman. Selebihnya nanti akan dikenakan biaya, jadi minimal 100 halaman. Atau lebih tepatnya 80 sampai 100 halaman, karena kemampuan orang berbeda-beda dalam menulis puisi. Ada yang lanjut sampai misalnya 150 bahkan 200 halaman. Yang kedua adalah produk yang nanti akan teman-teman dapatkan adalah free antologi puisi dari masing-masing peserta. Puisinya nanti dari buku itu dipilih satu yang terbaik menurut teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang menentukan. Nanti akan saya buatkan file khusus yang bisa diakses oleh seluruh peserta dan menuliskan puisinya di sana. Nanti setelah selesai, file itu nanti akan menjadi antologi puisi terbaik dari tantangan menulis satu hari satu puisi. Kalau bisa, puisinya adalah satu judul yang terdiri dari 2 halaman. Sehingga kalau pesertanya misalnya 50, maka akan ada 100 halaman di antologinya. Target saya kemarin adalah 100 peserta. Jadi ada 200 halaman sebenarnya. Sampai hari ini kalau kita lihat yang sudah daftar ada, kalau hitungan saya mulai dari 0 teman-teman, maka sudah ada sekitar 58 orang. Jadi 58 orang ini kalau semuanya cetak, maka akan mendapatkan free buku antologi setebal jumlah peserta yang cetak. Nah, itu. Jadi syaratnya minimal 50 orang yang cetak, nanti baru teman-teman akan mendapatkan satu buku antologi gratis dari saya.
Nah, teman-teman juga, walaupun ini bukan pelatihan, teman-teman nanti juga akan mendapatkan sertifikat 44 jam untuk penilaian kredit bagi teman-teman PNS. Nah, ajang ini nanti bisa dijadikan berbagi di antara teman-teman. Jadi yang punya materi puisi misalnya bisa diunggah di grup WA. Sudah saya fasilitasi, silakan berbagi pengetahuan tentang puisi. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Google Doc dalam menulis puisi. Yang pertama, teman-teman, pastikan bahwa internet kalau menggunakan HP, internet yang ada di HP semuanya aktif, karena ketika kita menulis di Google Doc, semuanya akan tersimpan secara otomatis kalau kita online. Kalau offline, maka tugas kita tidak akan tersimpan. Kalau menggunakan laptop atau PC, pastikan PC atau laptopnya tersambung ke internet juga, baik melalui WiFi maupun kabel. Nah, folder ini teman-teman, yang sudah saya buat ini, misalnya saya buka miliknya Bu Alfia. Di sini ada 3, semuanya ada 3. Ada depan, ada copy isi. Nah, copy ini teman-teman bisa ganti dengan namanya. Jadi diklik kanan begini, agar nanti tidak keliru dengan temannya, di rename. Nah, kopinya ini diganti dengan namanya. Diklik OK. Nah, di sini berarti ini miliknya Bu Alfia. Atau bisa teman-teman beri nomor pesertanya yang ada di depan, nomor urutnya, agar nanti saya bisa mendeteksi secara otomatis untuk bahwa Bu Alfia ini nomor 1. Begitupun yang isinya juga diganti, teman-teman. Jadi seperti itu, biar nanti gampang ketika saya mengambil, saya tidak perlu lagi memberi nama atau merename, karena kalau sama nanti akan mereplace. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sangat mudah. Yang ini juga di rename juga. Nah, di rename juga. Kata kopinya ini diganti dengan nomor dan namanya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi semuanya. Nah, apa isi yang file depan? Saya perkenalkan dulu tentang file ini. File ini adalah sebenarnya halaman depan dan halaman copyright. Jadi ini judul puisinya. Nanti biasanya judul puisi ini diambilkan dari salah satu isi dari buku kumpulan puisinya. Pilih yang menurut teman-teman terbaik. Nah, ini tidak usah diganti teman-teman, yang ini biarkan saja. Terus ini tulis nama Anda. Untuk puisi teman-teman, tidak usah mencantumkan gelar. Kalau buku referensi, seperti kemarin pelatihan PTK menjadi guru, itu menggunakan gelar, karena buku itu termasuk buku referensi atau buku rujukan. Di sini juga tulis judul buku yang sama dengan yang di atas tadi itu. Terus biarkan logo ini. Di sini juga sama, tulis judul buku Anda. Ini juga ganti, tulis nama Anda. Terus ISBN-nya biarkan saja, ini nanti untuk pengajuan ISBN. Rencananya adalah bulan Juni 2020. Jadi kita akan cetaknya bersama-sama. Nah, ini file bagian depan. Kalau teman-teman mengganti, ini nanti akan secara otomatis, teman-teman, secara otomatis akan tersimpan. Nah, yang kedua adalah file isi. File isi, saya mohon izin, ini miliknya Bu Alfia. Nah, ini beliau sudah menulis beberapa. Nah, ini adalah isi puisinya. Nanti bagaimana menuliskan di template, nanti akan saya praktekkan. Ini saya coba jelaskan dulu bagian-bagian dari isi filenya. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman, kalau seperti ini kan seharusnya ada di halaman 5 ya, teman-teman. Ini nanti kita akan edit bersama-sama di Drive atau nanti kita download dulu. Jadi seperti ini, kalau saya pakai komputer lebih mudah. Jadi ini bisa ditekan kontrol, tekan terus jangan dilepas, tekan enter 1 kali. Nah, nanti akan dia turun ke bawah.
Nanti akan saya lihat satu persatu untuk teman-teman yang sudah selesai. Jadi nanti akan saya bantu untuk editing. Nah, kalau kita merubah seperti ini tidak usah kita tekan save karena dia akan otomatis tersimpan. Nah, file yang selanjutnya adalah kata pengantar dan daftar isi. Nah, di kata pengantar ini teman-teman bisa langsung mengganti isi judul puisi Anda. Terus ini tidak usah dirubah. Terus di sini isi juga judul puisi, ceritakan dia berisi tentang apa. Jadi puisi secara keseluruhan itu tema besarnya apa. Atau kalau misalnya campur-campur ya jelaskan tentang temanya, tentang cinta, tentang perjalanan hidup anak manusia dan seterusnya. Nah, ini tidak usah diganti. Ini hanya kata pengantar minimal. Teman-teman boleh menambahkan kata apapun, tetapi yang depan ini jangan. Karena ini adalah pembuka yang nanti menandai bahwa buku kumpulan puisi ini pelatihan kumpulan puisi. Jadi penulisan buku kumpulan puisi. Untuk daftar isi teman-teman hanya mengganti ini saja dan halamannya juga. Jadi kalau misalnya Bu Alfiah tadi judul pertamanya ini saya lihat di sini diisi. Misalnya judul pertamanya ini Hasrat Rinduku. Jadi teman-teman hanya tinggal mengganti seperti ini. Ini di blok saja. Terus ganti dengan Hasrat Rinduku. Di sini satu tetap berarti tidak usah diganti. Ini tidak usah disimpan teman-teman. Nah, jadi menggantinya ini di blok saja, terus baru ditulis ulang. Nah, nanti saya praktekkan bagaimana cara mengaksesnya. Baik, jadi ketiga file ini teman-teman yang didahulukan yang mana? Yang isi dulu. Jadi yang isi dulu. Nah, karena ini isinya nanti baru untuk menuliskan di daftar isi. Nah, ini beberapa file yang ada di folder. Ini hanya bisa diakses oleh saya dan yang bersangkutan. Jadi, kalau filenya Bu Alfiah, maka yang bisa mengakses adalah saya dengan Bu Alfiah saja. Jadi, teman-teman yang lain tidak bisa. Jadi, teman-teman hanya bisa mengakses foldernya sendiri-sendiri. Nah, ini kalau sudah selesai, teman-teman hanya konfirmasi ke saya, Pak Lukman sudah selesai buku saya nomor 11 misalnya, nama Rani Oktaviani, boleh langsung dicetak. Nah, nanti saya akan layout ulang, akan saya kirim lagi. Sekalian saya buatkan covernya. Baik, yang pertama saya akan mempraktekkan dulu di PC atau laptop. Teman-teman bisa menggunakan PC atau laptop untuk memudahkan mengakses dan mengetik puisinya. Nah, karena kita berbicara kepraktisan, maka teman-teman bisa menggunakan HP. Nanti yang kedua akan saya praktekkan bagaimana cara mengakses atau cara mengisi atau menulis puisi di Google Doc menggunakan HP. Nah, karena kita bicara kepraktisan dan juga pada satu saat tertentu teman-teman akan menggunakan PC atau laptop. Nah, syarat wajib adalah pastikan PC atau laptop teman-teman terkoneksi dengan internet. Jadi itu adalah syarat wajib yang tidak bisa ditawar teman-teman. Karena cara kerja Google Doc itu kita mengetikkan secara online dan tersimpan secara online pula. Jadi secara otomatis akan tersimpan kalau kita terkoneksi dengan internet. Nah, baik, yang pertama adalah silakan diakses emailnya. Email menggunakan Gmail karena kita menggunakan fasilitas Google Doc-nya Gmail. Silakan klik login. Nah, di sini silakan masukkan email yang sudah terdaftar di saya yang kemarin waktu mengisi Google Form-nya. Ini contoh saja. Ini miliknya P3G. Masukkan kata sandinya atau passwordnya. Klik berikutnya. Tunggu saja. Nah, kita sudah masuk ke Gmail. Nah, di sini ada invitation to collaborate. Jadi, kalau saya kirimi atau saya bagi tadi atau saya share ke teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini di emailnya. Klik saja. Nah, di sini kelasku online has invite you to contribute
contribute to the following share folder. Jadi saya menawarkan untuk berkontribusi terhadap share yang folder yang saya share. Di sini punya saya. Klik saja open. Nanti kita akan diarahkan ke drive. Ya, jadi otomatis akan membuka drive. Langsung kita akan ditunjukkan ke 3 file yang seperti saya jelaskan tadi di depan. Dari 3 file ini, semua peserta mendapatkan 3 file. Nah, silakan di rename dulu, seperti punya saya ini, Lukman Hakim depan, Lukman Hakim isi, dan Lukman Hakim kata pengantar dan daftar isi. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kalau di PC, kita tidak perlu menginstal atau memasang Google Doc di PC atau di laptop. Jadi kita langsung bisa mengakses. Jadi ini file depan, file isi, dan kata pengantar. Kita utamakan yang isi dulu. Diklik saja, di double klik. Dia akan secara otomatis terbuka di Google Doc. Jadi seperti ini. Seperti Word, tapi dia minimalis. Ya, dia minimalis. Nah, di sini saya menulis beberapa contoh puisi. Nah, ini saya langsung ke puisi hari kelima. Jadi di sini ada puisi hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus hari kelima. Nah, bagaimana cara mengisinya? Teman-teman, agar template ini tidak berubah, teman-teman, ini tinggal mengganti puisi hari kelima ini dengan judul. Misalnya, saya tulis hatimu versus hatiku, misalnya. Biar apa? Biar nanti font Georgia-nya tidak berubah. Nah, rata-rata teman-teman yang ngetik itu fontnya berubah menjadi Times New Roman kalau tidak salah. Nah, fontnya juga tidak berubah. Untuk judul saya menggunakan Georgia berukuran 20 untuk font judulnya. Nah, untuk isinya saya pakai Georgia ukuran 11. Nah, bagaimana untuk mengisi puisinya? Isi puisi ini diblok saja seperti biasa. Ini saya ketik ulang langsung aja. Diisi yang kedua juga sama. Dan seterusnya. Untuk judul, teman-teman, untuk judul, kalau saya menggunakan huruf depan saja yang besar, jadi depan begini, seperti title, maka seluruh judul teman-teman harus menggunakan hal yang sama. Jangan ada yang kapital. Semuanya kapital maksud saya. Jadi kalau misalnya ini saya tulis hemat versus boros, maka di sini misalnya saya menggunakan ketikan begini. Nah, ini jangan, teman-teman. Karena apa? Buku itu pada hakikatnya adalah konsistensi dalam menulis. Jadi kalau judulnya seperti ini kan tidak enak dipandang. Satunya besar kecil, satunya kapital semua. Nah, kalau bisa teman-teman harus konsisten ketika menulis judul. Seperti ini. Ya, dia akan tetap Georgia ukuran 20, tidak berubah. Di sini juga tidak berubah. Begitu seterusnya. Bila ingin ke bait selanjutnya, ditekan enter 2 kali, jadi diberi jarak. Ditekan enter lagi, diketik di HP, nanti akan saya praktekkan. Begitu seterusnya. Nah, biarkan saja sampai teman-teman mengikuti sampai hari ke-90. Apakah boleh misalnya saya selesai hari ke-5 misalnya? Tidak ada masalah, teman-teman. Tidak ada masalah. Ini saya buat agar teman-teman menuliskan 1 hari 1 puisi. Bagi teman-teman yang cepat menuliskan puisinya, misalnya dalam waktu 30 hari selesai tidak apa-apa. Nah, tapi untuk cetaknya tetap menunggu dengan teman-teman yang lain. Karena kita sudah berkomitmen bahwa buku ini nanti akan kita cetak bareng dan ngirimnya nanti beserta antologinya. Jadi 90 hari itu adalah waktu maksimal. Ya, waktu maksimal. Kalau misalnya seluruh peserta pelatihan, teman-teman, bisa selesai dalam 30 hari, maka buku ini akan dicetak dalam waktu 30 hari. Dengan syarat penerbitnya juga, percetakannya juga tidak ikut lockdown. Karena pada minggu-minggu ini penerbitnya ikut lockdown juga, jadi tidak menerima cetak. Nah, jadi seperti itu. Jadi selanjutnya ini di blog.
misalnya nah, ini tidak merubah huruf teman-teman. All change save in drive. Jadi semuanya sudah tersimpan di drive. Jadi secara otomatis. Every change you make is automatically saved in drive. Jadi semuanya sudah tersimpan secara otomatis. Jadi tidak usah khawatir dengan mengklik save as. Nah, isi juga sama teman-teman, tidak akan berubah. Jadi seperti itu bagaimana cara mengisi ini. Untuk file yang kedua, teman-teman, di sini seperti sama untuk pengisiannya, jadi tidak ada masalah. Ini tinggal diblok saja. Ngebloknya kalau bisa jangan berlebih seperti ini, ya, jangan berlebih seperti ini, tapi pas ke hurufnya. Kalau berlebih biasanya dia akan menaikkan yang bawah, ya, menaikkan yang bawah. Contoh misalnya, ini saya blok begini, ini lebih misalnya. Ketika saya nulis, maka biasanya nanti yang bawah akan ikut ke atas biasanya. Ya, biasanya begitu. Jadi paskan seperti ini ngebloknya. Nah, itu untuk pengisian menggunakan PC. Setelah itu, setelah teman-teman mengisi, ditutup saja. Maka secara otomatis akan tersimpan. Ditutup saja. Jangan lupa teman-teman logout. Teman-teman sign out ya, atau logout. Baik, teman-teman mengisi satu puisi sudah selesai menggunakan PC atau menggunakan laptop. Nah, setelah ini saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana menggunakan HP untuk ngetik. Nah, karena ini adalah tujuan utama kita, kepraktisan. Ya, teman-teman pegang HP kemana-mana, duduk sambil pembelajaran daring, buat satu puisi selesai. Nah, besoknya lagi membuat lagi di HP selesai. Nah, nanti akan tersimpan. Pada satu saat tertentu, teman-teman mau membuka, loh kok sudah puisi yang ke-80? Nah, berarti sudah mau jadi buku. Nah, seperti itu. Itu memang target dari tantangan menulis satu hari satu puisi. Yang kedua, saya akan melanjutkan menggunakan HP. Bagaimana mengakses Google Dokumen atau Google Doc menggunakan HP. Nah, sebenarnya ini adalah tujuan utama kita menulis puisi menggunakan HP. Ini lebih pada kepraktisan teman-teman. Jadi setiap ada ide muncul, diketik di HP, tersimpan jadi satu dokumen. Ketika ada ide lagi, ada satu puisi lagi masuk dalam dokumen. Nah, nanti di hari yang ke-30 misalnya teman-teman sudah bisa mengumpulkan 30 puisi. Nah, yang pasti sama dengan ketika kita menggunakan PC atau laptop, teman-teman harus memastikan bahwa HP teman-teman terkoneksi dengan internet, baik melalui WiFi maupun menggunakan data internet. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus mengunduh Google Dokumen dulu atau Google Doc di Play Store seperti ini. Diketik saja di sini Google Doc seperti ini. Kita install karena ini yang nanti kita gunakan untuk mengedit dokumen. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, apabila tidak ada aplikasi ini, maka teman-teman akan diarahkan ke hanya bisa view saja, tidak bisa mengedit. Jadi tidak bisa menambahi ketikan. Nah, untuk mendownload ini atau menginstal tergantung pada koneksi teman-teman. Jadi ini menjadi wajib, nanti di drive kita akan diarahkan ke aplikasi Google Dokumen ini atau Google Doc. Kita tunggu pemasangan aplikasi ini sampai selesai. Ini sudah ada di Google Play Store dan gratis teman-teman. Kita tunggu dulu sampai selesai proses instalasinya. Kalau sudah selesai nanti ada langkah selanjutnya. Nah, ini sudah selesai, siap digunakan. Maka teman-teman silahkan kembali ke aplikasinya. Kita buka Gmail, emailnya. Jadi notifikasi seperti kita membuka di PC atau di laptop. Nah, di sini ada kelasku online via Google Drive untuk kolaborasi. Diklik saja. Nah, di sini ada open juga. Nanti kita akan diarahkan ke Drive. Nah, kita mendapatkan 3 juga di komputer dengan di HP sama. Di komputer dengan di HP sama. Nah, kita buka yang isi. Jadi untuk yang depan dan kata pengantar sama dengan yang isi sebenarnya bukannya. Kita klik saja.
Nanti kita akan diarahkan ke Google Doc seperti ini. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengeditnya? Di sini ada pensil. Ya, di sini ada pensil. Di pojok kanan bawah, teman-teman, ada pensil. Karena tampilannya adalah tampilan HP, maka di sini jaraknya tidak ada. Jaraknya tidak ada. Di sini ada page break. Jadi untuk memisahkan antara halaman dengan halaman, dia menggunakan, ada tulisannya page break. Bagaimana cara mengisinya? Karena menggunakan HP jadi lebih minimalis lagi daripada menggunakan PC atau menggunakan laptop. Silakan diklik pena ini, nah, untuk ngeditnya. Karena lebih kecil layarnya. Bagaimana caranya? Puisi ini, puisi hari ke-7, ini detail saja, ya, detail saja. Stop begini, ya, jangan sampai ada tekan lagi. Kenapa? Karena nanti akan pindah. Nah, di sini silakan diganti dengan judulnya. Dia tidak akan berubah. Ini tetap ukuran Georgia 20. Nah, seperti ini. Untuk isinya bagaimana? Diklik saja. Dihapus dulu. Jangan berlebihan nekannya, ya, jangan berlebihan nekannya. Langsung diisi. Nah, ini akan fontnya akan sama, dia tidak akan berubah. Tetap Georgia ukuran 11. Untuk yang kedua diisi begini. Sama dengan yang tadi. Kalau misalnya kebablasan seperti ini, tekan enter saja. Seperti ini. Misalnya sudah sampai sini, ini tekan enter saja. Misalnya ganti bait seperti ini, dia akan ikut ke bawah. Nah, seperti ini, tekan enter lagi. Nah, ini tekan enter saja untuk melanjutkan ke bawah. Begitu seterusnya. Untuk menyimpannya bagaimana, teman-teman? Karena ini otomatis, jadi tidak usah disimpan. Tekan saja. Kalau sudah selesai, misalnya satu puisi, tekan saja centang ini. Tekan X saja. Nah, sudah tersimpan. Apakah benar sudah tersimpan? Kalau ragu, silakan dibuka lagi. Apakah benar-benar sudah tersimpan yang saya ketikkan tadi? Nah, ini masih ada. Ya, masih ada ini. Nah, ini juga masih ada. Jadi dia otomatis tersimpan di drive. Sangat mudah, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya mengetiknya adalah satu hari satu puisi. Bagi teman-teman yang tiap misalnya 3 jam punya ide satu, tulis saja terus sampai di hari yang ke-90. Jadi hari ke-90 ini adalah sebenarnya hari maksimal. Jadi bisa lebih kurang dari 90. Bisa 30 hari, bisa 45 hari karena kemampuan orang berbeda-beda. Jadi itu, teman-teman, bagaimana cara menulis puisi, mengikuti tantangan, menulis satu hari satu puisi menggunakan Google Doc yang ada di HP dan ada di PC. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti tantangan menulis satu hari satu puisi. Dan selamat. Semoga teman-teman bisa menaklukkan tantangan ini. Dan di akhir nanti teman-teman akan mendapatkan bonus buku antologi gratis yang jumlah halamannya tergantung pada teman-teman yang cetak. Kalau target minimal saya 50, ya, 50 agar pantas sebagai antologi. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau kita menggunakan grup WA yang sudah ada. Like bila suka. Jangan lupa dibagikan kepada teman-temannya. Masih saya beri waktu 1 minggu ke depan bagi teman-teman yang ingin bergabung. Ya, jadi masih ada waktu. Agar yang teman-teman yang belum mendapatkan informasi atau belum bergabung, silakan. Atau teman-teman yang ingin digabungkan, silakan. Nah, jangan lupa subscribe juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.